Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Zainuri, NIM 1922013, kelas D3 TT 07A. Cita-cita saya menjadi orang yang baik. AM to the PM, PM to the AM. Eat up your PM, you just gotta hate them for. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modulasi AM. Apa itu modulasi, apa itu modulasi AM, dan bagaimana untuk cara kerja di software MATLAB tentang modulasi AM. Praktekannya di software MATLAB. Mungkin kita langsung di materi modulasi AM. Modulasi AM di sini saya menerapkan modulasi AM untuk syarat proses praktikum sistem komunikasi. Modulasi adalah suatu proses di mana parameter dari suatu gelombang divariasikan secara proporsional terhadap gelombangnya modulasi yang diberikan. Proses modulasi membutuhkan dua buah sinyal pemodulasi yang berupa sinyal informasi dan sinyal pembawa atau carrier, di mana sinyal informasi tersebut ditumbangkan oleh sinyal carrier. Maka secara garis besar dapat diasumsikan bahwa modulasi merupakan suatu proses di mana gelombang sinyal termodulasi ditransmisikan dari transmitter ke receiver. Pada sisi receiver, sinyal modulasi yang diterima dikonversikan kembali ke bentuk asalnya. Proses ini disebut dengan demodulasi. Rangkaian yang digunakan untuk proses modulasi adalah langsung kita masuk ke modulasi amplitudo. Bentar, ini ada modulasi amplitudo adalah proses menumpangkan sinyal informasi ke sinyal pembawa carrier dengan sedemikian rupa sehingga amplitudo gelombang membawa berubah sesuai dengan perubahan simpangan tegangan sinyal informasi. Pada jenis modulasi ini, amplitudo sinyal pembawa diubah-ubah secara proporsional terhadap amplitudo sesaat sinyal pemodulasi, sedangkan frekuensinya tetap selama proses modulasi. Pada AM sinyal carrier hampir selalu berupa sinyal sinusoida, sedangkan sinyal pemodulasi atau informasi bisa berupa sinyal sinusoida tetapi lebih sering berupa sinyal acak, seperti misalnya sinyal audio. Sinyal termodulasi AM memiliki amplitudo yang berubah-ubah tergantung perubahan amplitudo sinyal termodulasi. Sinyal pemodulasi adalah sinyal asal yang berisi informasi, sedangkan sinyal pembawa adalah sinyal frekuensi tinggi yang ditumpangi oleh sinyal informasi selama proses transmisi. Pada modulasi amplitudo sinyal pembawa diubah secara proporsional terhadap amplitudo sesaat sinyal pemodulasi, sedangkan frekuensinya tetap selama proses modulasi. Mungkin itu penjelasan untuk teori dasarnya. Sini mungkin langsung saja saya praktekkan di software MATLAB. Sebelumnya di sini sudah ada data percobaan untuk modulasi AM dengan 5 kali percobaan. Di frekuensi sinyal pemodulasinya itu 200 per second semua, dan frekuensi di sinyal pembawa itu 20 rad per second semua dari percobaan 1 sampai 5. Untuk amplitudonya ini seperti pada tabel. Nah, sudah ditentukan masing-masing untuk nilai amplitudo sinyal pemodulasi dan sinyal pembawa. Dan adapun untuk alat dan bahan, di sini kita menggunakan satu set PC, ke laptop, ke software MATLAB. Nah, di software MATLAB nanti di sini saya sudah buka softwarenya karena mungkin software yang terlalu berat, jadi di sini saya buka terlebih dahulu ya.
ini. Nah di sini kan kita menggunakan SYNWAVE 2 buah. Nah, kita carinya di bagian MATLAB, terus ada ini Simulink Library. Kita buka yang bagian ini, nanti munculnya seperti ini. Dan untuk komponen-komponennya bisa dicari di bagian sini. Nah ini bisa dilihat. Nah, ini kita kan butuh konstan 1 buah, ini 1 konstan. Terus di produk 1 buah, scope 3 buah, terus sum, terus satu lagi itu SYNWAVE itu ada di source. Nah ini di source dari SYNWAVE. Nah di sini untuk alatnya tadi, mungkin di sini saya udah mengenai rangkaian karena terkadang rangkaiannya error. Di sini untuk menekan komponen yang tersebut tinggal di klik saja, ini diklik, kita taruh di sini. Nah buat pas mau nambahin ini bisa di seperti ini. Itu buat nambahinnya ya. Mungkin itu buat nambahinnya. Terus mungkin langsung saja saya praktekkan. Ini buat sinyal pemodulasinya. Nah ini untuk sampel time-nya kita menggunakan 0.01 terus di modulasinya ini number of inputnya 2. Nah kita menurut di nilai-nilai ini, tabelnya kita masukkan. Nah untuk yang percobaan pertama ini kan ada frekuensi rate-nya 2, terus di sinyal pembawa frekuensinya kan 20. Nah dibuka di bagian ini. Nah ini untuk sampel time-nya diubah ke 0.001. Untuk frekuensinya itu 20. Karena ini frekuensi sinyal pembawanya 20. Mungkin langsung kita masuk ke percobaan pertama. Di sini untuk amplitude pertama itu sebesar 11 volt. Ketika kita di sini ditulis 11, kita apply dulu, terus baru di OK. Sama juga buat sinyal pembawa kan 13 volt, 13. Terus di OK, terus di play. Nah setelah di play nanti dibuka di bagian output sinyal pemodulasi. Nah ini diklik. Nah ini udah muncul nih buat ini buat tampilan gelombang sinyal pemodulasi, outputannya sinyal pemodulasi. Terus untuk yang sinyal pembawa, nah kan munculnya seperti ini, biar agar kelihatan. Untuk yang bagian ini auto scale, nah, ini bakal muncul seperti ini. Ini untuk sinyal pembawa. Terus untuk outputnya sinyal AM, modulasi AM, itu nanti bakal seperti ini di auto scale. Nah sini bakal ini sudah seperti keluarannya sinyal AM, teman-teman ya. Nah ini untuk percobaan pertama. Sini untuk percobaan pertama, untuk perhitungannya ini indeks modulasi itu M sama dengan EM per EC. EM itu kan untuk sinyal pemodulasi, terus EC nya itu sinyal pembawa. 11 dibagi 13 itu sama dengan 0,87 untuk indeks modulasinya. Terus untuk sinyal AM nya EC itu sama dengan EC dalam kurung 1 plus M sin WT. Sin
omega T tutup kurung sin omega T. Nah, di sini kita masukin EC-nya itu 13 dari nilai sinyal pembawanya. Terus untuk M-nya kita masukkan yang dari hasil indeks modulasi tadi. Untuk nilai yang yang ini, ya kan turunannya ini, itu buat nilai frekuensi sinyal pemodulasi itu 2, terus sinyal pembawanya itu 20. Nah, itu frekuensinya. Nanti hasilnya akhir seperti ini untuk percobaan pertama 13 1 plus 0,87 sin 4 titik sin 40 titik. Itu untuk percobaan ke-1. Terus untuk masuk ke percobaan kedua, kita rubah lagi ke amplitudenya yang sinyal pemodulasi itu ke 5 kita apply. Oke. Terus sinyal pembawa itu juga 5. Oke. Play. Oke. Langsung kita play, run. Kita run. Nah, kalau udah, terus kita lihat untuk output sinyal pemodulasinya. Tampilannya kan seperti ini. Terus sinyal pembawa, nah, kan lebih kecil dari yang tadi karena besaran frekuensinya juga beda. Nah, ini untuk hasil outputnya. Ini untuk percobaan yang kedua. Nah, untuk perhitungannya untuk percobaan kedua, rumusnya sama seperti di percobaan ke-1, cuman beda nilainya. Di sini untuk indeks modulasinya didapatkan sebesar 1, dan di sinyal AM-nya didapat seperti ini akhirnya. Itu untuk percobaan yang kedua. Untuk terus masuk ke percobaan yang ketiga, itu untuk sini, untuk nilai amplitude sinyal pemodulasi itu 8. Terus kita apply. Oke. Untuk amplitude sinyal pembawa itu 6. 6. Apply. Oke. Terus di run. Kalau udah bunyi gitu berarti udah selesai tekannya. Kita bisa lihat untuk sinyal pemodulasi, output sinyal pemodulasinya, dan sinyal output pembawanya serta output AM-nya. Nah, ini untuk, nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini untuk output sinyal pembawa, dan ini untuk output sinyal ini untuk sinyal pemodulasi, ini output sinyal pembawa, dan ini untuk output AM-nya. Tampilannya seperti ini. Ini udah seperti apa di spesifikasi output AM. Nah, untuk perhitungannya di percobaan yang ketiga itu juga sama seperti percobaan yang sebelumnya. Untuk indeks modulasinya didapatkan sebesar 1,33, dan sinyal AM-nya sebesar 1. Untuk sinyal EC-nya dimasukkan untuk frekuensi sinyal pembawa EC-nya. Terus untuk M-nya kita masukkan 1,3. Caranya sama untuk di sebelumnya. Terus untuk masuk ke percobaan yang keempat. Yang keempat itu untuk amplitude sinyal pemodulasinya itu sebesar 15. Terus kita apply. Oke. Terus di sinyal pembawanya itu sebesar 20. Kita rubah, terus apply. Oke. Terus kita run. Nah, kalau udah bunyi itu berarti udah selesai prosesnya. Kita langsung buka. Nah, ini buat output sinyal pemodulasinya, ini untuk output sinyal pembawanya, ini untuk output AM-nya. Nah, ini bisa dilihat ya, ini teman-teman untuk hasilnya.
output sinyal modulasinya ini sangat besar. Untuk ketinggiannya sekitar 15. Ini untuk output sinyal bawahnya 20, benar kan tadi untuk amplitudenya. Dan ini buat output AM nya. Dan untuk di perhitungan percobaan yang keempat juga sama, untuk rumusnya caranya sama. Hasil dari indeks modulasi itu sebesar 0,75 dan sinyal AM nya sebesar seperti tinggal masukkan nilai-nilainya saja gitu. Terus lanjut ke percobaan yang kelima, itu untuk amplitude sinyal pemodulasi sebesar 21. Apply, terus oke. Dan untuk sinyal pembawanya itu amplitude sebesar 23. Apply, oke. Sekarang itu udah bunyi. Terus kita lihat untuk output sinyal, kita auto scale untuk sinyal pembawa, kita auto scale. Terus output AM nya, nah tampilannya akan seperti ini untuk percobaan yang kelima dengan amplitude sinyal pemodulasi sebesar 21 dan sinyal pembawanya amplitude sebesar 23. Ini untuk percobaan yang terakhir, seperti ini grafiknya, gelombangnya, terus output sinyalnya ini. Dan untuk perhitungannya sama juga untuk percobaan yang kelima seperti yang sebelumnya. PC nya juga 20, VM nya 2, terus EC nya itu cuma beda di nilai amplitudenya. Dan di sini untuk indeks modulasi didapatkan sebesar 0,91 dan sinyal AM nya sebesar seperti ini. Nah, dari modulasi AM ini, apabila indeks modulasi terlalu besar, in M lebih besar dari 1, maka hasil sinyal termodulasi AM akan cacat. Dan apabila indeks modulasi terlalu rendah, M lebih kecil dari 1, maka daya sinyal termodulasi tidak maksimal. Untuk menghindari keadaan overmodulasi, yaitu keadaan di mana gelombang pembawa termodulasi lebih dari 1%, maka harus dapat membatasi besar kecilnya modulasi yang terjadi. Hal ini dapat diatasi dengan cara menentukan nilai indeks modulasi M. Kondisi indeks modulasi M sama dengan 1 adalah kondisi ideal, di mana proses modulasi amplitude menghasilkan output terbesar di penerima tanpa distorsi. Frekuensi sinyal pembawa harus lebih tinggi daripada sinyal informasi. Selain memang untuk memenuhi tujuan modulasi itu sendiri, yakni mengatasi dimensi antena. Apabila frekuensi sinyal pembawa lebih kecil daripada frekuensi sinyal informasi, maka karakteristik sinyal informasi yang dibawa oleh sinyal pembawa akan hilang, sehingga informasi tidak akan sampai ke tujuan. Mungkin itu yang cukup saya berikan untuk modulasi AM. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranilah untuk mencoba. Karena kita tidak tahu. Sampai kacang